Ini punya kompetensi. Alangkah baiknya kalian dengarkan. Selanjutnya untuk para panelis, waktu untuk memberikan pertanyaan maksimal 8 menit. Wararudon S. Sos. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Sek yang saya hormati, Bapak Ketua BPD yang saya hormati, Ketua Panitia yang saya hormati, Ketua Pak Kepala Calon Kepala Desa yang saya kasihi. Ketika kita dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, tentunya ada 3 elemen dasar yang perlu kita kaji, yaitu pertama terkait dengan agama, kedua agama, dan yang ketiga negara. Dalam kehidupan seperti yang kita alami dalam pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, tentunya 3 elemen ini harus menjadi dasar dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dari 3 elemen itu, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana beretika sosial budaya bermasyarakat. 3 elemen dasar tadi tentunya kita dengan pemaparan visi misi tadi, saya ingin merefleksi terkait dengan pemaparan visi misi, sehingga pertanyaan saya juga konkret. Apa hal-hal yang konkret ketika kedua pasangan ini terpilih menjadi kepala desa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini dengan hal-hal yang terkait dengan adat? Mungkin itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, ketika kita tadi ada visi-visi yang dilontarkan itu terkait dengan sistem informasi website di Dinas Dukcapil yang kami pergelut, itu kami melakukan satu inovasi yaitu pelayanan dari rumah, aku di rumah. Inovasinya namanya aku di rumah, yang kita sudah canangan dan kita sudah dalam progres. Ketika dalam hal ini kami dalam pelaksanaan nanti kami akan menempatkan suatu tenaga admin atau yang mempunyai IT yang luar biasa, sehingga ketika proses dokumen seluruhnya itu diproses di desa dan dicetaknya di desa. Sehingga pertanyaan yang pertama kali saya ajukan, apa yang langkah-langkah konkret apa yang perlu dibuat dalam penataan kehidupan bermasyarakat dalam hukum adat. Dan yang kedua, mungkin juga terkait dengan inovasi ini, mungkin langkah strategi apa yang dalam hal penguatan terkait dengan tenaga itu. Mungkin itu saya yang saya sampaikan. Waktunya 2 menit juga. Hal-hal konkret mengenai hukum adat adalah yang diupayakan adalah kita harus menerapkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan kita, adat budaya, biar apapun juga PT membelaki. Nah, juga PT membina rasa membina. Masih banyak waktunya, masih 1 menit 30 detik. Yang kedua, website tadi. Oleh semua masyarakat desa pendapat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi website itu
tentang website dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk kebaikan Lewotana semua. Pertama, pemerintah bersama BPD serta sektor lainnya, pemangku kepentingan semua harus merumuskan satu sistem yang harus kita jalankan bersama. Antara lain peraturan dulu. Dengan peraturan bukan untuk saya, peraturan untuk kita bersama. Siapapun dia akan berjalan di aturan yang kita sepakati. Itu menuju kebaikan. Tergantung di dalam aturan itu apa nilai-nilai apa yang kita tetapkan. Itu terkait dengan budaya nanti. Untuk website selanjutnya. Untuk website ini sebenarnya dunia sudah sangat mudah. Seperti yang disampaikan Pak Mus tadi, bahwa dari rumah saja kita sudah bekerja. Maka dibutuhkan yang pertama adalah operator yang handal, operator yang berpotensi. Pertama. Dan yang kedua, dibutuhkan pemimpin yang mampu membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Antara lain dinas yang dibutuhkan website. Lalu dengan website juga kita bisa mempromosikan kita punya potensi desa. Kita ikuti bersama. Dan segala pelaporan yang seperti yang saya kemukakan tadi. Painapan untuk kita semua. Dan hari ini saya merasa bangga sekali. Karena hari ini kami ditantang dengan panelis, maka panelis juga bertanggung jawab atas Lewotana ini. Panelis bukan dari siapa-siapa. Mungkin hanya itu yang saya jawab untuk sebentar sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mus. Nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan yang kita bangun. Dua pasangan yang di depan, menang kalah itu adalah hak yang biasa yang dilakukan. Persoalan itu masyarakat dan budaya. Sudah diperjelaskan lagi oleh Pak Mus untuk keberlangsungan dalam kegiatan ini, bahwa untuk pendekatan itu sudah saya kemukakan tadi. Bagaimana juga pemerintah tetap mewadahi dalam pelaksanaan yang bermuara untuk lingkungan baik. Jadi awalnya gue mau katakan bahwa negara juga perlu ada peraturan desa ya. Peraturan desa itu termuat apa saja di dalamnya, tentang suku-suku, tentang hubungan opupai, itu juga bisa dibuat dengan peraturan dibuat. Lalu terkait dengan website itu sebenarnya satu hal yang sudah memudahkan PT, karena tidak tahu bahwa disampaikan tadi banyak dokumen yang tercecer itu karena kita masih memiliki kekurangan, termasuk kekurangan teknologi juga. Karena kita tahu persis bahwa data sosial itu membutuhkan data real dari Capil tentang kependudukan itu harus yang jelas. Maka perlu konektivitas antara desa dengan Capil untuk mendapatkan sesuatu dari pos mana saja, karena data itu yang membuat menjadi kemenang, dan data ikuti setiap paling kurang minimal 6 bulan satu kali untuk perubahan data. Mungkin hanya itu yang saya jawab. Terima kasih, waktunya pas. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1. Silakan Pak. Untuk data mengenai hal istiadat, tentunya kita di sini ada lembaga pemasyarakatan desa atau RKD. Setiap ada permasalahan, kita konfirmasi dengan lembaga itu, kira-kira masalahnya itu atas kemufakatan kita harus bisa menyelesaikan masalahnya itu. Terus mengenai website desa, saya rasa ini sangat penting. Seorang pemimpin juga harus lebih lihat dalam komputer juga. Apalagi era sekarang, era sudah digital semua. Sehingga kita punya data-data desa atau kearsipan desa, kita bisa buat dalam bentuk digital. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 1 dan 2. Kita tepuk tangan untuk pertanyaan pertama dan pengalaman dari Pak Direktur Suara. Langsung saja. Dari gambaran visi misi yang Bapak berdua sampaikan pada siang hari ini, memiliki tujuan akhir atau goal yang sama, yakni mensejahterakan masyarakat. Seperti sejumlah dana hibah dari pemerintah kepada melalui pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mulai dari dana PPK atau PNPN, NTDP, Rebang Emas, Anggur Merah,
dan sejumlah dana pemberian lain yang disalurkan oleh pemerintah daerah sendiri dalam BUMDes. Namun faktanya, kemudian ada sejumlah dana yang terkait dengan tata pengelolaan mengalami persoalan-persoalan. Meskipun demikian, ada sejumlah dana yang dimanfaatkan oleh para peminjam dan bisa berjalan secara baik. Namun kemudian sejumlah dana yang masih mengendap di masyarakat. Bahkan hari ini ada dana yang tidak ada yang nganggur. Dana NTB yang seharusnya digunakan pemberdayaan masyarakat, tapi kemudian nganggur dari nilainya hampir 1 juta lebih. Pertanyaan saya, apabila Bapak berdua menjadi kepala desa, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam kaitan dengan tujuan atau visi misi saudara yang kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan peran BUMDes untuk tujuan yang sama, yakni mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Langkah yang ditempuh untuk itu seperti yang tertuang dalam visi misi itu, menginventarisasi semua aset-aset desa, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam penginventarisan, kalau memang ada berkait dengan instansi-instansi, kita bangun komunikasi, memohon penjelasan seperti apa untuk ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti. Percaya dengan Pak Matius, kita tindak lanjut. Sepakat? Contoh konkret terkait dengan penyalahgunaan atau dana-dana. Jika saya menjadi kepala desa, saya lebih mengupayakan agar dana yang masuk ke desa dikontrol secara baik. Penyalahgunaan dana desa dia akan berhadapan dengan pihak yang lebih lanjut. Terus mengenai terkait dengan pengelolaan dana-dana yang tercecer tadi, langkah-langkah apa yang dilakukan? Misalnya sekarang begini, dana-dana yang masih mengendap di masyarakat itu langkah apa yang saudara lakukan? Kemudian dana-dana yang masih nganggur di sana, yang kemudian tidak bisa kita ambil di BRI itu seperti apa? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Kemudian konteks pemberdayaan masyarakat, selama ini yang terpapar di program di visi misi Bapak berdua bahwa peningkatan ekonomi produktivitas. Kita butuh dana, dan dana ini nganggur ini. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mencapai visi yang Bapak berdua janjikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian terkait dengan BUMDes tadi, itu penajamannya pada bagaimana dana-dana ini dirampung sehingga pengelolaannya melalui BUMDes. Faktanya bahwa dana-dana yang digulirkan dari pemerintah pun hari ini juga tidak ada perubahan. Kita masih menjual, misalnya kita masih membeli barang kebutuhan di Cina, atau kita masih menjual di Cina dan lain sebagainya. Kita butuh langkah-langkah pemikiran Bapak berdua untuk bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan efektivitas penggunaan dana yang tercecer ini. Kalau ini dibiarkan, saya yakin bahwa visi misi Bapak berdua tidak sepenuhnya akan tercapai, karena konteks ekonomi pasti butuh dana. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langkah konkret yang diharapkan ini dan akan saya tindak lanjuti ketika saya terpilih di kepolisian, bahwa pertama saya butuh data dan kepengurusan. Tentu satu program yang masuk ke desa itu melalui sistem semua. Jadi kepengurusan dalam pengelolaan itu kita data dan masing-masing dengan keanggotaannya. Lalu dalam perjalanan ketika itu data itu real, kita panggil semua elemen di desa, kita diskusi untuk membicarakan atau menghasilkan produk aturan-aturan kira-kira seperti bagaimana. Lalu bentuk pendekatannya bahwa sejauh ini kalau mobil yang dikembalikan mungkin juga sudah tidak bisa, karena sudah bisa dikatakan bahwa sudah terlalu ada beberapa sudah terlama, tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah rusungkan tali tanah malu edar kuato, tidak bisa. Kita angkat semua dulu. Yang masih berkesempatan kita angkat. Tapi hari ini saya ditanya seperti itu, masyarakat hari ini dengar sendiri. Uang bukan di pemerintah, uang bukan di calon berdua ini, uang ada di mana? Maka jawaban itu akan saya cari. Mungkin hanya itu yang saya bisa mempertegas lagi.
Terima kasih. Ya, Mateus ini cari dan diamkan atau bagaimana? Terkait pengelolaan uang di desa, kita sendiri ada BUMDes yang harus diupayakan adalah tujuan pengurusannya harus jelas supaya pengelolaan juga tepat bersasaran. Terus mengenai dana-dana yang diendapkan tadi, saya akan berusaha untuk masih lama, 1 menit 7 detik. Silakan tanya. terus bahasanya bahwa kita lebih kuat lagi penggalangan galakan BUMDes. Sekian. Dapat? Oke, terima kasih Pak Saul. Puas atau tidak puas itu adalah jawaban kandidat kita berdua. Kita tepuk tangan untuk pertanyaan Pak Saul. Bagi kedua kandidat kita ini. Baik, kita lebih semangat lagi supaya kami banyak kata semangat ini. Terima kasih. Selanjutnya dengan hormat kami minta Pak Hermanus Suguntukan Esos MSI. Ini bakal sumber daya. Paman, ini orang berdua ini punya kemampuan yang baik. Mari kita dengar Paman memberikan pertanyaan sekaligus pendalaman dengan berkaitan dengan visi misi. Waktu Kesempatan diberikan kepada kami calon kepala desa berdua yang terhormat, sidang paripurna DPD yang kami kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada kami, dan juga salam spesial dari kami berempat untuk berkenan bahwa peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi. Kita belajar bersama, kami juga belajar, dia juga belajar. Baik, ada sekian pengalaman manis yang saya terima ketika masa kecil, bahwa tahun 1974 orang tua kita merambah kebun pertama di Belo. Itu setiap kali mereka ke sana melakukan pertemuan bermalam di salah satu rumah. Orang tua itu sudah meninggal, ada yang meninggalkan generasinya, yaitu Bapak Melit. Dari waktu ke waktu sampai dengan tahun 1992, setelah itu orang tua meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa sebelum Melit mata, kumpin bakti. Dan ketika itu pertemuan desa, kalau terjadi dulu itu dia sudah berangkat dari rumah ke rumah. Padahal dusun Rolong dengan sendirinya dia berada ketika ada orang menetap di Rolong. Luar biasa Pak Mali waktu itu menampung kita. Tapi sejak itu dan sampai sekarang sudah punya dusun formil 2, tetapi belum punya kantor dusun atau balai dusun dan lain sebagainya. Dan luar biasa lagi hari ini bahwa ketika setiap periode kita melakukan penjaringan pencalonan kepala desa, ada masuk bilang tahu begini, pilih mesti ketika yang bilang tahu di desa induk. Tetapi dengan regulasi terkini bahwa setiap warga negara berhak atau berhak untuk maka beliau berdua profisiat bisa menggusur calon-calon yang ada di Dewa Induk. Diikuti dengan perkembangan kemajuan DPP yang jarak dan doa mungkin juga komentar waktu itu masih layak karena belum kan berani mau panah lagi mau oto lagi mau HP juga mau, tapi sekarang HP mau kayak sudah mau juga hanya 10 menit sudah tiba dalam tahu. Jadi banyak persepsi waktu itu dan sekarang dia berubah banyak. Akan tetapi dari waktu ke waktu kelihatannya bahwa Hamleku dia kemarin kayak bahwa kepala desa ada yang juga keberhasilan
ada juga kegagalan akibat dari kurangnya mendapatkan dukungan dari Tite sebagai warga masyarakat. Tite pilih itu doang, sama doang suara kan. Kalau mengerti orang suara berarti pilih-pilihnya. Asumsi itu sama dengan tadi salah satu dari Bapak belum menyampaikan bahwa perencanaan itu datang dari bawah, tentang program Pusat Dicari. Program Pusat Dicari itulah menimbulkan bahwa di samping dana pihak ketiga yang masih ngambil kemudian banyak dan itu juga heran karena inspektorat tidak digroye. Ternyata Lama Towo ini salah satu desa yang berbakat sekali, sangat berbakat untuk silpa dalam pengelolaan APBD dan desa ini. Itu luar biasa. Tidak bangga dengan silpa itu. Padahal uang itu kita didatangkan untuk kita kelola secara maksimal sehingga tepat sasaran untuk pembangunan kehutanan. Itu satu lagi bahwa narasi desa harus masuk ke situ. Terus tahun 92 zaman kepala desa. Langkah-langkah konkretnya terkait pengadaan alatan bibit pisang. Dan pisang 100 anakan pisang, akhirnya kita ambil dari mana? Nah, di sini gue cuma menawarkan program gue ada satu subprogram gue pembukaan jaringan air mata buah untuk peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Jadi masyarakat yang mendapatkan bibit program jaring masih bisa ditambahkan, apakah tidak apa-apa? Silakan, tidak apa-apa. Dari begini Pak kandidat nomor 1 tidak usah berpikir pisang, tetapi bagaimana agrobisnis yang didorong dengan berkaitan dengan peningkatan tanaman-tanaman yang ada di Kainapang ini. Kalau pisang itu mungkin lebih banyak pada kandidat nomor urut 2. Pas. Selanjutnya kandidat nomor urut 2. Pisang banyak, sapi juga banyak. Silakan. Baik, ini kembali ke desa dengan mendengar cerita tadi yang dulu pisang banyak. Kalau pisang banyak dulu itu pertama sampai dengan hari ini belum terlalu pemasaran. Ya pemasaran dulu itu. Tapi sekarang kalau terkait dengan pisang ini maka arahnya ke BUMDes konteks itu. Untuk pengamanannya ketika ada program itu masuk dan diikuti dengan aturan untuk mengamankan. Sehingga aturan itu bermuara pada pengamanan pisang, lingkungan semua. Jadi ini demi pengamanan tanaman maka butuh dibuat peraturan untuk mengamankan itu. Dan peraturan itu akan dipertegas. Karena hari ini beberapa waktu lalu kita didatangkan anakan pisang. Berarti secara umum bahwa pisang kita ini sudah dibawa punah. Mungkin karena tempat dan strik itu gambar yang seperti disampaikan Pak Man tadi, Bapak Tulis tadi. Dan ini yang nanti dikembangkan di daerah-daerah yang belum dikelola secara baik. Daerah-daerah potensi desa yang belum dikembangkan secara baik. Seperti yang kita tahu bersama di Ile sana. Nah, itulah kan. Terkait dengan pembangunan kantor desa, tapi belum ada tempat. Ini juga menjadi tantangan buat kami berdua, bahwa ini juga perlu ada penegasan di aturan tentang pemanfaatan lokasi pemukiman yang dibebaskan oleh Raja Tuhan kepada pemerintah untuk pengelolaannya. Sehingga yang dibangun itu, pemanfaatan yang dibangun itu bangun rumah tinggal, bukan garap. Tapi kalau hanya garap, untuk apa kita garap? Maka kita kembali ke peraturan juga tentang penataan lapangan lokasi pemukiman desa untuk dimanfaatkan secara baik. Mungkin dari kedua pertanyaan tadi mungkin hanya ini yang saya berikan. Ini adalah tindakan langsung. Baik, terima kasih Time. 200 sudah maksimal dalam pemikiran untuk menyampaikan pendapat tentang dua hal yang dipertanyakan ini.
saya mempertegas kembali bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih itu sederhana saja. Pertama adalah kita membangun kerjasama dengan satu komitmen yang tinggi. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar sesama aparat, kerjasama dengan semua lembaga masyarakat yang ada, juga kerjasama dengan pihak ketiga. Dan salah satu contoh yang kita buat saat ini adalah pertemuan yang melibatkan anak tanah yang berdomisili di luar, bahwa semua sumber daya itu kita miliki. Orang bilang orang Lolema itu sekolah terbanyak orang Penapang, pegawai terbanyak orang Penapang, tetapi yang memanfaatkan kami adalah bukan orang Penapang, orang dari luar Penapang. Rumah kami lebih banyak dikunjungi orang dari luar, bukan orang Penapang. Terus yang berikut terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan betul murni dari bawah ke atas. Bahasa dari bahasa Polres Kabupaten Ab, bukan top down pada Ab. Di bahasa Jurapnya, betul Polres kayak dengan mengalahkan orang tahu gitu. Itu jadi dengan perencanaan itu asalkan melibatkan semua elemen yang ada dan semua program itu betul-betul terancana. Yang paling fatal selama ini terjadi adalah setiap program itu gagal terlaksana karena tidak punya time schedule. Boleh terjadi kamu sehingga mau beria utang kami tidak gitu. Orang fungsi kelembagaan yang ada dalam mendukung sosial kontrol juga tidak punya pegangan tentang hal itu. Padahal sederhana. Terus ketika kita melakukan evaluasi, dianggap itu butuh permusuhan mencari tahu. Mencari tahu perlahannya mencari tingkat dasar yang sifatnya mengoreksi, memberi masukan salah satu lembaga kita dengan yang lainnya. Bagi saya, pemimpin yang dimiliki oleh Dirwak salah satu orang muda yang cukup berani dalam menghadapi dunia masa kini. Ingat bahwa Bapak Andre sebagai kepala desa, dia sebagai kepala desa masih ada menyaksikannya. Jangan sampai kepemimpinan rakyat itu diulangi kembali pada zaman mereka itu sangat sulit. Bapak Andre terakhir memimpin desa dengan subsidi 11 juta per tahun. Sekarang kan mereka miliar per tahun saja. Setiap malam dia harus menerima tamu. Jam 7 bagi orang ketuk pintu, pasti di belakang itu sudah repot, asal pasti mengepul di belakang. Dan tamu itu bermalam. Sekarang orang boleh bermalam nanti. Tetapi ketika saya berkunjung melakukan pelayanan bersama teman-teman di Lolema, ada desa yang tidak memberikan kami makan. Kami pulang dan kelaparan, berapa malunya kami. Ketika kami melakukan pelayanan di Solo dan Adonara, orang berikan makan. Betul kami sudah diberikan perjalanan benar. Ya benar, tetapi sebagai anak bahwa mesti ada alokasi anggaran untuk seperti ini yang boleh termuat. Jangan nanti kita mencuri yang tidak termuat, akhirnya nama lautan Allah yang menjadi tidak baik. Bapak Andre membiayai mereka memberikan contoh dalam kesulitan, tapi itulah. Setiap bulan nanti kita ribuan lima pertama dengan tahap waktu macam waktu itu. Sekarang tidak lagi, tinggal saya melakukan perencanaan atas kebijakan anggaran yang sudah ada. Jadi di sana saya tidak perlu ditanggapi, itu hanya masukan saja. Closing statement habis itu ya. Terima kasih Pak Man, tepuk tangan untuk Pak Sekam dan Lolema mewakili Pak Camat yang saya hormati, dan paripurna yang visi misi Pak Ketua dan Pak anggota, Pak laki goreng, adik goreng, jadi calon kepala desa nanti untuk memimpin Langkau Desa Penapang 6 tahun ke depan. Kemudian Bapak-bapak, kakak adik semua yang hadir dalam rapat paripurna yang saya
hormati, saya kasih. Saya pada tempat ini, saya hanya cuma bertanya, cuma kecil aja supaya saya punya pemahaman apa yang kamu paham tentang visi misi yang kamu sudah paparkan hari ini. Setelah itu baru saya bisa melakukan pendalaman supaya lebih baik. Hari ini dua tokoh kita, calon kepala desa, menentukan visi misi mereka akan menjadi visi misi Desa Painapa yang ingin dicapai 6 tahun ke depan. Banyak pemimpin yang gagal, juga banyak pemimpin yang sukses. Mengapa mereka gagal dan mengapa mereka sukses? Visi misi adalah strategi inti di dalam sebuah organisasi. The core strategi. Karena dia merupakan inti untuk menentukan tujuan, maka dia harus jelas tujuan itu. Dan tujuan juga jangan banyak